Baik, kita akan beralih ke kelompok berikutnya, kelompok 17. Kelompok 17, mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Kelompok 17 kami berikan waktu 4 menit untuk persiapan. Persiapannya bisa digunakan untuk cek mikrofon, koneksi jaringan internet, lalu uji coba share screen. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari PKM RSA UNS izin mempersiapkan perangkat dan jaringan. Sebelumnya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin moderator dan tim penilai, kami izin mengecek kesiapan perangkat tim. Izin mengecek suara dari perangkat Mas Anang. Apakah suara saya terdengar? Suara sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, suara Mas Anang terdengar dengan jelas. Selanjutnya untuk suara Mas Robert, apakah suara saya terdengar dengan Baik, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, suara dari Mas Robert terdengar dengan jelas. Selanjutnya untuk Mbak Nur, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara dari Mas Ivan terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara dari Mbak Nur terdengar dengan jelas. Selanjutnya, suara Mas Aditya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara Mas Ivan terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, suara terdengar dengan jelas walaupun tadi di akhir agak sedikit kendala jaringan. Selanjutnya, izin moderator untuk Mas Robert mohon di-share screen file presentasinya. Baik, di saya sudah terlihat. Monggo di slideshow dan dicoba digerakkan. Baik, PPT sudah bergerak dengan baik. Sebelumnya, izin moderator dan tim penilai agar pelaksanaan presentasi senantiasa diberkahi kelancaran, mari teman-teman berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai namun tak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih moderator. Kami siap untuk melaksanakan PKP 2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 17, waktu persiapannya sudah hampir selesai. Kelompok 17 berasal dari Universitas 11 Maret, betul ya? Dengan judul Jagat Saksana Ladi, Analisis Servant Leadership dalam Perspektif Budaya Jawa di Kota Surakarta. Waktunya 10 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore Dewan Reviewer yang terhormat, moderator dan tim teknis PKP 2 yang kami hormati, dosen pembimbing yang kami hormati, serta rekan-rekan anggota tim yang saya banggakan. Dengan bangga, kami tim program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora Universitas 11 Maret mempersembahkan riset yang berjudul Jagat Saksana Ladi, Analisis Servant Leadership dalam Perspektif Budaya Jawa di Kota Surakarta. Riset ini merupakan sebuah hasil dari kolaborasi tim riset program studi ilmu administrasi negara FISIP UNS yang beranggotakan Ivan Aditya, Aditya Permana, Ana Akbar, Muhammad Robert, dan saya sendiri, Nuriski, dengan dosen pembimbing Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, SS MBA. Dewan Reviewer yang terhormat, beranjak ke latar belakang, di mana paradigma kepemimpinan berkembang seiring waktu.
Sejak ribuan tahun silam, telah berkembang konsep kepemimpinan yang secara umum bercorak feodal, yang lekat kaitannya dengan unsur keturunan, pertemanan, dan kekeluargaan, yang mencerminkan sikap paternalistik dan otoriter. Melihat kepemimpinan yang bercorak otoriter tak lagi relevan, lantas muncullah antitesis dari kepemimpinan feodal, yakni konsep servant leadership. Menurut Greenleaf 1970, konsep ini merupakan jenis model kepemimpinan yang memprioritaskan pelayanan untuk orang lain. Perspektif budaya Jawa sejatinya juga mengenal konsep yang serupa melalui istilah nguongke uwong, yang berarti memanusiakan manusia. Kepemimpinan budaya Jawa sendiri berakar dari nilai-nilai luhur yang mengedepankan sikap harmoni dan keselarasan dalam menghadapi konflik, serta perilaku arif dan bijaksana. Berangkat dari hal tersebut, kami tertarik untuk menelisik lebih jauh konsep servant leadership yang dilihat dari perspektif budaya Jawa, dengan rumusan masalah yakni bagaimana konsep servant leadership dalam perspektif kebudayaan Jawa, dan bagaimana penerapan konsep servant leadership dalam perspektif kebudayaan Jawa di kota Surakarta. Sehingga tujuan riset kami yakni mengidentifikasi konsep servant leadership dalam perspektif kebudayaan Jawa serta menganalisis penerapannya di kota Surakarta. Mengenai lokus penelitian, kami memilih kota Surakarta karena kota ini merupakan epicentrum perpolitikan dan salah satu pusat perkembangan kebudayaan Jawa dengan sejarah kepemimpinan yang panjang dari masa ke masa. Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam riset ini adalah fenomenologi yang kami rujuk dari Patricia Sanders 1982 dengan fokus pada pemahaman dan pengalaman subjektif individu. Kemudian variabel utama riset ini adalah servant leadership dengan rincian 10 dimensi seperti yang tertera pada layar, dan variabel pendukung pada riset ini adalah budaya Jawa melalui analisis keterkaitan pernyataan informan dalam perspektif budaya melalui frasa dan ungkapan yang secara umum dipahami maupun yang berasal dari serat atau karya sastra Jawa. Untuk menentukan informan, kami menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria utama riset yaitu pimpinan organisasi publik di Kota Surakarta yang kami klasifikasikan ke dalam 6 klaster, yakni akademik, agama, birokrat, politik, organisasi masyarakat, dan khusus, dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Selanjutnya, pengumpulan data telah kami lakukan dengan metode wawancara mendalam bersama 25 informan yang telah dilaksanakan pada 8 hingga 22 September 2023. Mengenai analisis data dengan pendekatan fenomenologi yang kami rujuk dari Patricia Sanders, terdiri dari tahap transkripsi, reduksi, coding, deskripsi, dan interpretasi dengan menggunakan software NVivo untuk melakukan analisis. Kami telah berhasil melakukan wawancara dengan 25 informan dengan karakteristik yakni informan mayoritas berjenis kelamin laki-laki, pendidikan informan tidak kurang dari sarjana, mayoritas usia lebih dari 50 tahun, dan lama menjabat rata-rata lebih dari 4 tahun. Menjawab pertanyaan riset pertama, konsep servant leadership dalam perspektif budaya Jawa terbagi ke dalam 10 aspek, yaitu keterbukaan terhadap aspirasi, masukan, dan kritik, kemampuan untuk mengerti dan memahami perasaan anggota, kemampuan untuk mengatasi masalah, pengembangan kepekaan, kemampuan dalam pengambilan keputusan, visioner dan inovatif, antisipatif, akuntabilitas dan transparan, pemberdayaan anggota organisasi, serta penciptaan rasa kekeluargaan. Beranjak menuju pertanyaan riset kedua, penerapan servant leadership dalam perspektif budaya Jawa di Kota Surakarta oleh para pimpinan organisasi publik sebagai berikut. Pertama, memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan, di mana hal ini diwujudkan dengan menjadi teladan dan contoh yang baik, mengutamakan penyelesaian masalah, dan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan transparan. Selanjutnya, memiliki wawasan dan keluasan berpikir yang diwujudkan melalui memahami kebutuhan dan meningkatkan potensi maksimal anggota, memberikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan, dan berpikir strategis terhadap arah dan tujuan organisasi. Selanjutnya, yakni aspek memanusiakan manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kompetensi diwujudkan dengan memperlakukan anggotanya dengan baik, mendorong anggota untuk mencapai potensi terbaiknya dan bersikap terbuka dan menerima kritikan. Berdasarkan hasil riset di atas dapat disimpulkan bahwa konsep servant leadership dalam perspektif budaya Jawa dipahami sebagai peran penting pemimpin untuk menciptakan lingkungan organisasi yang terbuka, memiliki kemampuan berpikir panjang, serta membangun rasa kekeluargaan yang berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan pertumbuhan individu.
Yang kedua adalah penerapan servant leadership dalam perspektif budaya Jawa di Kota Surakarta diterapkan melalui memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan, memiliki wawasan dan keluasan berpikir, serta memanusiakan manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kompetensi. Beranjak menuju ke temuan Jagat Saksana Ladi sebagai sebuah riset yang bertujuan menggali konsep dan penerapan servant leadership dalam perspektif budaya Jawa di Kota Surakarta, ditemukan bahwa sejatinya pemahaman dan penerapan servant leadership tersebut merupakan pengejawantahan dari apa yang disebut Patra Triloka. Patra Triloka sebagai filosofi luhur dari Ki Hajar Dewantara dipahami dan diterapkan oleh pimpinan organisasi publik di Kota Surakarta sebagai pedoman kepemimpinan, di mana pemimpin haruslah ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan ing madya mangun karso, di tengah memberi inspirasi dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Reviewer yang terhormat, selanjutnya mengenai capaian kegiatan, kami telah melakukan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan hingga penyusunan dan finalisasi. Mengenai capaian luaran, kami telah mengunggah laporan kemajuan dengan pencapaian sebesar 100%. Selanjutnya, luaran artikel ilmiah, kami telah mencapai 95% dan laporan akhir mencapai 80%. Mengenai luaran media sosial, hingga saat ini progres capaian kami sudah sebesar 85% yang berfokus pada luaran media sosial Instagram. Kami telah mengunggah konten beriklan sebanyak 4 kali dan memperoleh hasil capaian pengunjung secara total lebih dari 25.000 akun yang dijangkau. Tak hanya luaran wajib, kami juga memiliki luaran tambahan yang terdiri dari artikel ilmiah yang akan kami unggah pada Journal of Leadership in Organization terindeks Sinta 2 yang sedang dalam tahap proofreading dan akan kami unggah pada akhir bulan ini. Selanjutnya mengenai artikel populer, kami telah berhasil mempublikasi artikel pada laman kampus dan laman berita nasional. Selanjutnya yakni policy brief yang ditunjukkan untuk pemerintah Kota Surakarta dengan harapan konsep servant leadership dalam perspektif budaya Jawa ini dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Kami juga memiliki luaran tambahan lainnya yakni HKI yang berupa motif batik yang kami beri nama Batik Parang UNS Jagat Saksana Ladi yang memiliki makna motif berupa jalinan hidup yang tak pernah terputus dan konsisten. Selanjutnya mengenai rencana selanjutnya, kami akan melakukan finalisasi policy brief, laporan akhir PKM, dan publikasi jurnal yang akan diselesaikan pada 30 Oktober 2023. Mengenai realisasi anggaran, kami telah menggunakan dana yang diberikan sebesar 83,09% atau sebanyak 7,6 juta rupiah. Dan dana yang tersisa ini akan kami maksimalkan pada pencetakan policy brief yang akan kami berikan kepada pemerintah Kota Surakarta dan pencetakan artikel ilmiah sebagai hasil riset yang akan kami kirimkan kepada 25 informan. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan baik dari persiapan hingga penyusunan laporan kemajuan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sivitas Akademika Universitas 11 Maret, dan juga pihak-pihak yang berkontribusi dalam riset kami. Jelajah keraton ketemu ningrat, keliling teduh menaiki delman. Belajar kepemimpinan tak perlu kosai barat, jagat saksana ladilah jadi pedoman. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tim penilai kami persilakan Bapak Aswin dan Ibu Herlina. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Selamat kepada tim Ivana Ditya dan teman-teman yang sudah melaksanakan riset dan mempresentasikan hasil risetnya. Namun demikian, kami harus tetap mengklarifikasi beberapa hal secara teknis administratif. Nanti tadi sudah dijelaskan ya, sisa dananya akan digunakan apa saja, dipastikan itu dapat terselesaikan sebelum masa penginputan laporan akhir. Yang kedua, sosial medianya juga jangan lupa di-input ke sistem ya. Itu penting karena itu adalah salah satu luaran wajib yang teman-teman janjikan. Baik, untuk substansinya. Yang pertama, teman-teman menentukan klaster ya. Ada klaster LSM, pejabat publik, dan lain sebagainya. Itu dasar penentuannya dari mana ya? Atau apa yang menjadi dasar penentuan klaster tersebut? Silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab, di mana terkait dengan teknik penentuan informan, kami menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik yang dibuat oleh peneliti untuk menemukan data yang mereka inginkan, di mana teknik ini
nanti kami ejawantakan menjadi klaster-klaster informan, di mana secara sumber data kami berusaha menggali pemahaman dan pengalaman subjektif individu, yakni pimpinan organisasi publik di Kota Surakarta, di mana kami melihat bahwa pengertian organisasi publik adalah organisasi yang memiliki keanggotaan yang luas, memiliki tujuan untuk pelayanan publik maupun ataupun nirlaba, sehingga dengan hal ini kami menentukan melalui 6 klaster ini sudah mencakupi seluruh target informan yang ingin kami teliti terkait pengalaman dan pengalaman subjektif individunya, Bapak. Begitu, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman menggunakan fenomenologi untuk menganalisis atau hasil temuan atau data yang telah dikumpulkan. Bagaimana cara mengoperasikan fenomenologi dalam penelitian terkait leadership servant ini? Silakan. Operasional ya, kalau bisa dengan menggunakan contoh langsung, bukan hanya menjelaskan definisi fenomenologi. Hanya izin menjawab bahwa dalam metode fenomenologi yang kita lakukan ini, kami melakukan menggali pengalaman pimpinan organisasi publik terkait pemahaman, penerapan, kendala, dan solusi yang diberikan atau dalam lingkup baik secara internal maupun eksternal dari pimpinan organisasi tersebut. Terima kasih. Baik, izin menambahkan Bapak. Terkait metode fenomenologi sendiri, kami menjamin validitas temuan kami itu dengan ketika kami melakukan wawancara, itu kami secara langsung juga melakukan pengamatan terhadap sikap, perilaku informan, baik sebelum, saat maupun sudah wawancara dilakukan. Pernyataan informan yang menjawab pertanyaan dari kami, itu kami sesuaikan dengan sikap dan perilaku informan itu ketika mempersilahkan dan menjamu kami ketika wawancara. Misalnya ketika kami datang ke kediaman maupun di kantor dari informan, itu di awal informan membukakan pintu, itu merupakan salah satu bentuk temuan yang kami temukan. Selain itu juga ketika ada beberapa informan yang mungkin sedang sakit, tetapi beliau berkenan untuk kami ajak foto di tempat lain yang merepresentasikan tempat kami melakukan wawancara tersebut. Terima kasih, Bapak. Observasi itu direncanakan? Tidak, Bapak. Itu kami lakukan dengan seiring berjalannya waktu ketika kami menemukan temuan terkait jawaban dari informan, kami sesuaikan dengan sikap dan perilaku informan ketika kami melakukan wawancara. Oke. Berarti bukan observasi yang disengaja ya? Bukan, Bapak. Tidak ada catatan. Iya, pengumpulan kami hanya lakukan dengan wawancara. Iya. Kalau direncanakan tentu lebih bagus, tapi dibangun dasar logikanya untuk melakukan hal tersebut. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa teman-teman berinteraksi langsung, mengamati pengalaman, dalam artian mestinya dalam rumusan masalah kedua terkait penerapan di Surakarta, itu mestinya lebih konkret ya, contohnya bukan hanya hal yang normatif. Apa ada contoh konkret penerapan servant leadership di Surakarta tersebut? Ada contoh konkretnya? Silakan. Baik, Bapak izin menjawab. Salah satu informan itu kami telah menganalisis dan mencontohkan dalam artikel ilmiah. Salah satunya adalah melakukan gathering, kemudian menjenguk anggota yang sakit, dan hal ini memang dilakukan oleh informan, Bapak, dan beliau juga mengatakan hal seperti itu. Terdapat pada artikel ilmiah kami, Bapak. Apakah ada perbedaan? Ini kan ada aktor yang pemerintah, ada yang non pemerintah kan, ada LSM tadi, kelompok agamawan yang teman-teman jadikan klaster. Apakah ada perbedaan antara kepemimpinan penerapan civil servant ini pada yang sifatnya pemerintahan atau pejabat publik dan yang non pemerintah? Silakan. Baik, Bapak.
dari analisis kami, sejatinya penerapan yang dilakukan pimpinan organisasi publik antara pemerintah dan non-pemerintah seperti LSM, kemudian politik dan sebagainya, sejatinya itu hampir mirip, Bapak. Mereka juga merangkul anggotanya, mereka memimpin dengan cara keterbukaan, membuka kritik, dan lain sebagainya, Bapak. Baik, Seperti itu. cukup baik, dari izin. saya. Cukup dari saya. Nanti dilanjutkan Bu Herlina. Silakan Bu Herlina. Terima kasih Pak Aswin. Selamat untuk Ivan Aditya ya dan tim Pak dosen pembimbing yang sampai pada tahapan ini. Tadi ada sudah masuk ke jurnal Sinta 2. Itu sudah baik. berapa kali revisi? Baik, izin menjawab. Untuk jurnal sendiri kita belum submit sebenarnya karena ini masih tahap proofreading. Sedangkan untuk jurnal sendiri membuka pendaftaran untuk submit sampai tanggal 30 November, di mana kami ingin mematangkan waktu yang ada untuk lebih baik lagi. Oke, tapi sudah jelas tadi ada namanya di jurnal apa? Jurnal Leadership of Organization di UGM Sinta 2. Ya, tadi sudah ada di ininya ya, di laporannya. Apakah penelitian ini juga menggunakan data sekunder? Izin menjawab, untuk data sekunder itu tidak ada, Bu. Kita hanya fokus ke data primer. Kemudian terdapat proses pembuatan batik parang ya? Iya, benar sekali, Bu. Itu gimana ceritanya muncul batik parang? Jadi gini, Bu. Oh ya. Bentar, biar sekalian aja. Kemudian langkah-langkahnya itu apa? Kemudian itu maknanya apa? Gitu. Silakan. Baik, izin menjawab. Cerita di balik munculnya batik adalah di mana luaran kita, salah satunya adalah media sosial, di mana ada kebutuhan untuk desain grafis di media sosial tersebut, di mana kami berupaya untuk menciptakan sesuatu yang original sehingga kami tidak tersandung hak cipta gitu. Jadi kita lebih berhati-hati di situ. Oh gitu. Mohon izin menambahkan Ibu, kalau untuk Silakan. dari batik ini sendiri memiliki arti makna, yakni berupa jalinan hidup yang tak pernah terputus dan konsisten, Ibu, sejalan dengan batik parang yang kita mix dengan logo UNS seperti itu. Untuk batik ini sudah ada HKI-nya, ngeten Ibu. Oh iya ya, sudah nih ya, sudah keluar ya. Sudah, Ibu. Itu kalian mau rencana mau dijual atau gimana? Izin menambahkan, jadi untuk prodi kami sendiri merespon dengan positif dan mendukung untuk bisa menghakaikan karya batik ini. Jadi mungkin bukan untuk dikomersialisasikan, mungkin bisa dipakai di internal kampus kami gitu, Bu. Oh, di internal. Tapi Ya. tapi ini loh, rugi loh. Ini aja kalian bikin kayak gini, terus kan ada yang cekrek kayak gitu kan ya. Sampai ke Cina tuh langsung mereka produksi. Terus jadinya ini apa? Memang ada patennya segala macam, tapi beda negara, bahkan diubah dikit-dikit aja dikirim balik ke Indonesia. Ayo, mendingan dikomersilkan. Izin menambahkan terkait dengan batik ini, kami teringat dengan kutipan dari salah satu informan kami dari klaster khusus, yakni dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau mengatakan manusia Jawa maupun manusia secara umum adalah manusia homo simbolicum atau terkait dengan simbol, sehingga kami canangkan simbol ini melalui batik parang UNS, di mana terlihat bahwa Jagat Saksana Ladi merupakan analisis servant leadership berperspektif budaya Jawa, serta siapa yang buat adalah UNS, melalui tadi ini ada batik parang Jagat Saksana Ladi UNS. Seperti itu, Ibu, terkait simbolisasi. Jadi kalau ada yang ini apa, saya langsung ke Cina diproduksi, ubah dikit aja, nggak masalah. Baik, Terus ada polisi break. Oke. Ada, Ibu. Selamat ya, sukses. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih untuk tim penilai atas masukan dan sarannya pada kelompok 17.